Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, siswa kelas 8. Pada hari ini ketemu lagi dengan Pak Rizal. Kita akan mempelajari materi matematika. Kita masuk ke bab baru, yaitu bab mengenai penyajian data. Untuk bab mengenai penyajian data, kita akan mempelajari yang pertama mengenai jenis-jenis data. Jadi berdasarkan jenisnya, data itu nanti dibedakan menjadi dua macam, yaitu adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah. Sementara kuantitatif adalah data yang berupa penggambaran keadaan sebuah objek. Nah, jadi penggambaran keadaan sebuah objek. Kalau kuantitatif itu dia berupa bilangan dan mempunyai nilai. Gitu ya. Contoh dari data kuantitatif adalah jumlah siswa kelas 9 SMP Tunas Harapan sebanyak 650 siswa. Nah, si 650 ini berarti dia adalah data kuantitatif karena dia berupa bilangan atau berupa angka-angka. Sementara itu, untuk data kualitatif, yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya adalah, selain ramah, Andri juga pintar. Nah, jadi kata kuncinya, kuantitatif itu hanya berdasarkan keadaan sebuah objek. Jadi tidak berdasarkan perhitungan. Itu. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai populasi dan sampel. Tentukan populasi dan sampel yang mungkin jika seseorang ingin mengetahui tingkat penghasilan setiap kepala keluarga di suatu kelurahan. Maka cara menjawabnya adalah seperti ini. Seluruh kepala keluarga yang ada di kelurahan tersebut dikatakan sebagai populasi. Seluruh kepala keluarga yang ada di kelurahan tersebut merupakan populasi. Kalau populasi itu artinya adalah semua objek dari penelitiannya itu. Beberapa kepala keluarga yang ditanya itu disebut dengan sampel. Sampel itu hanya beberapa. Berarti dia dikatakan sebagai hanya sebagian. Tidak semuanya dimasukkan. Seperti itu ya. Nah, itulah perbedaan dari populasi dengan sampel. Kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan belajar mengenai menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke. Kita lihat contohnya adalah diketahui data nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 9A adalah sebagai berikut. Dapatkah kamu membaca data tersebut? Bisa. Tentu saja dapat, meskipun untuk membacanya memerlukan waktu yang cukup lama. Jika data tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, hasilnya akan tampak sebagai berikut. Nah, cara mengerjakannya adalah kamu perlu membuat dulu tabel seperti ini. Tabel yang terdiri atas 3 kolom yang isinya adalah nilai, turus, dan frekuensi. Lalu di bagian nilai, kamu urutkan data-data di situ dimulai dari data yang terkecil. Dari data-data yang ada di sini, angka yang paling kecilnya adalah angka 5. Berarti kita mulai dari 5 sampai dengan angka yang terbesar kita tulis 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 gitu ya. Setelah itu kamu buat turusnya. Kamu lihat jumlah di data tersebut, angka-angka yang berjumlah 5 ada berapa? Angka 5 ada berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Berarti kita buat turusnya adalah 3 batang. 1, 2, 3. Frekuensinya adalah 3 sesuai dengan jumlah turusnya. Lalu untuk nilai yang angkanya 6. Kita hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka 6 ada 8, berarti kita buat terusnya. 8, 1, 2, 3, 4. Yang kelima kamu bikin garisnya miring. 5, 6, 7, 8. Frekuensinya adalah 8 buah. Lalu berikutnya angka 7. Data untuk angka 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah angka 7. Berarti kita bikin terusnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berikutnya angka 8. Kita hitung di sini angka 8-nya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka 8-nya. Berarti kita bikin terusnya sebanyak 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berikutnya adalah angka 9. Kita lihat data dengan angka 9. 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Kita bikin terusnya 4. 1, 2, 3, 4. Frekuensinya adalah 4. Dan terakhir yang jumlahnya data 10. Ada 1 data. Berarti terusnya kita buat 1. Dan frekuensinya adalah 1. Seperti itu cara membuat diagram menyajikan data dalam bentuk tabel turus. Ya. Kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Kita akan mempelajari mengenai penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, untuk membuat data dalam bentuk diagram gambar, kita perhatikan contoh di bawah ini. Jumlah penduduk di suatu kecamatan adalah sebagai berikut. Di Kelurahan A ada 800 orang, Kelurahan B ada 650 orang, di Kelurahan C ada 700 orang. Sajikan data tersebut dalam bentuk piktogram. Nah, langkah pertama kamu harus membuat 2 buah kolom, yaitu ada kelurahan dan jumlah penduduk. Kamu buat pernyataan bahwa satu buah gambar ini menyatakan 100 orang. Berarti dia seperti ini. Untuk yang di Kelurahan A tadi orangnya sebanyak 800 orang, artinya gambar penduduknya harus dibuat 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu pula dengan yang di B, 650. Berarti orangnya ada 6 ditambah 1 orang yang setengah. Karena dia 650 ya. Berarti dia orangnya harus setengah. Yang C ada 700 orang, berarti gambar orangnya adalah 7 buah orang-orangan. Berikutnya kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang, kita lihat contohnya. Diketahui data suhu minimum dan suhu maksimum sebuah kota dari A, B, C, D, E adalah sebagai berikut. Kota A, B, C, dan E, suhu minimumnya adalah 10, 15, 15, 12, dan 20. Sementara suhu maksimumnya adalah 25, 30, 32, 27, dan 35. Sajikan data suhu minimum dalam diagram batang vertikal dan suhu maksimum dalam diagram batang horizontal. Oke. Kita bikin diagram batang vertikal, artinya dia ke arah atas. Kita buat dulu sumbu X-nya itu nanti menyatakan kota dan sumbu Y-nya adalah menyatakan suhu. Sehingga bisa kita buat ke samping kotanya ada A, B, C, D, E dengan suhu maksimumnya ketinggiannya itu menggunakan nilai-nilai dari
suhu-suhu yang ada di petunjuk soalnya tadi. Kemudian untuk diagram batang horizontal, kotaknya dibuat vertikal ke atas dan suhunya disajikan dalam bentuk horizontal. Berarti kita buat diambil dari suhu maksimum, berarti dia kotak A itu 25, kemudian kota B itu 30, berarti seperti ini, kota C 32, dan seterusnya. Ya, jadi maksimum sama maksimum. Jadi vertikal sama horizontal itu dilihat dari angka yang akan dimasukkan. Vertikal berarti penulisan angkanya vertikal. Penulisan angka dia ke atas. Oke. Sementara untuk yang horizontal, penulisan angkanya nanti akan ke bawah. Horizontal akan ke samping. Sorry. Dia akan tulisannya ke samping. Berikutnya kita belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram garis. Diketahui data jumlah TV berwarna yang terjual di toko elektronik maju bersama setiap bulannya pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. Bulan Januari ada 20, Februari 15, Maret 12, April 10. Lalu bulan Mei 15, Juni 7, Juli 10, Agustus 10, September 15, Oktober 20, November 15, Desember 25. Nah, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Untuk membuat diagram garis, kamu buat yang horizontalnya adalah nama bulan dan yang vertikal ke atasnya adalah jumlah TV-nya yang dijual. Nah, lalu kamu buat Januari ada 20 pembelian TV, berarti kamu bisa tandai di sini pada bulan Januari ada 20, lalu bulan Februari ada 15, bulan Maret ada 12, dan seterusnya. Setelah kamu buat titik-titiknya, tinggal kamu tarik garis dari titik-titik yang terbentuk. Sehingga garis-garis yang terbentuk ini itu nanti yang akan disebut sebagai diagram garis. Gitu. Ya. Dari garis-garis yang terbentuk ini, inilah yang disebut sebagai diagram garis. Oke. Berikutnya kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang ini kita harus sedikit menghitung. Oke. Diketahui data warna disukai dari 40 anak dari usia 12 sampai 15 tahun adalah sebagai berikut. Yang suka warna putih adalah 10 orang, yang suka warna merah muda ada 4 orang, yang suka warna merah ada 8, suka warna biru ada 8, kuning ada 5, hijau ada 5. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Maka untuk menjawabnya, sebelum menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran, kita harus menentukan dulu besar sudut masing-masing pusat juring untuk setiap warna. Jadi kita mencari besar masing-masing setiap juring untuk setiap warna, ya. Berarti yang kita lakukan adalah kita cari yang putih. Total tadi anak yang di wawancarai adalah 40 anak. Berarti kita buat yang menyukai warna putih kan tadi 10. Berarti untuk mencari sudut anak yang menyukai warna dalam bentuk derajatnya, kita buat 10. Jadi rumusnya adalah sudut itu kita dapat dari
frekuensi per total dikali 360 derajat. Ya, rumusnya adalah frekuensi per total dikali 360 derajat. Oke. Sekarang kita hitung. Putih tadi ada 40 derajat, ada 10 yang suka, total orang yang 40, kita kali 360 dapatlah 90 derajat. Untuk yang merah muda yang suka ada 4, dari 40 orang dikali 360 dapatlah 36 derajat. Yang merah dapat 72 derajat, biru 72, kuning 45 dan hijau 45. Terakhir tinggal kita gambar diagram lingkarannya sehingga didapatkanlah gambar seperti ini. Dengan menggunakan bantuan dari jangka dan busur, kita bisa membuat gambar yang seperti ini. Gitu ya. Kita buat lingkarannya dulu. Jadi langkah yang pertama, kita gambar dulu lingkarannya. Lalu kita buat yang putih tadi 90 derajat. Putih 90 derajat berarti dia membentuk sudut siku-siku di sini. Lalu dilanjut lagi dengan warna merah muda 36 derajat, seterusnya dan seterusnya sampai membentuk sebuah lingkaran yang penuh. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa materi yang Bapak sampaikan itu wajib kamu catat supaya kamu mempunyai catatan dan paham mengenai apa yang telah Bapak sampaikan di video ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.